Dan saya untuk membicarakan sedikit materinya ya. Yang pertama, pengertian tujuan instruksional umum dan khusus. Tujuan instruksional umum atau bisa disingkat TU adalah tujuan pengajaran yang perubahan perilaku siswa yang belajar masih merupakan perubahan internal yang belum dapat dilihat dan dipotret. Kata kerja dalam tujuan umum pengajaran masih mencerminkan perubahan perilaku yang umumnya terjadi pada manusia, sehingga masih menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda-beda. Contohnya, setelah melakukan pelajaran, siswa diharapkan dapat memahami penjumlahan dengan benar. Kata kerja memahami penjumlahan merupakan kata kerja yang bersifat umum karena pemahaman penjumlahan dapat ditafsirkan berbeda. Selanjutnya, tujuan instruksional khusus adalah tujuan pengajaran di mana perubahan perilaku telah dapat dilihat dan diukur. Kata kerja menggambarkan perubahan perilaku telah spesifik sehingga memungkinkan dilakukan pengukuran tanpa menimbulkan lagi berbagai perbedaan penafsiran. Misal TK yang dirumuskan sebagai berikut, siswa akan menunjukkan sikap positif terhadap kebudayaan nasional. Dapat lebih dikhususkan dengan mengatakan siswa akan membuktikan penghargaannya terhadap seni tari nasional dengan ikut membawakan suatu tarian dalam perpisahan kelas. Selanjutnya, pengertian analisis instruksional. Pengertian analisis instruksional menurut Dickey dan Carrel dalam Jaira 2008, suatu produk yang apabila diterapkan pada suatu tujuan akan menghasilkan suatu identifikasi kemampuan bawahan yang diperlukan bagi siswa untuk mencapai tujuan instruksional. Sedangkan menurut Excel, PJ analisis instruksional adalah suatu alat yang dipakai oleh para penyusun desain instruksional atau guru untuk membantu mereka di dalam mengidentifikasi setiap tugas pokok yang harus dikuasai atau dilaksanakan oleh siswa dan subtugas atau tugas dasar membantu siswa dalam menyelesaikan tugas pokok merujuk. Pada dua pengertian di atas dapat didefinisikan kembali. Pengertian analisis adalah proses menjabarkan perilaku umum ke perilakuan khusus yang disusun secara logis dan sistematis. Kegiatan tersebut untuk mengidentifikasi perilaku khusus yang dapat menggambarkan perilaku umum secara lebih terperinci. Kedudukan perilaku khusus dilakukan lebih dahulu kepada perilaku lainnya. Selanjutnya, fungsi dan manfaat analisis instruksional. Ada 3. Yang pertama, membantu para guru atau pendidik maupun penyusun desain instruksional untuk mengorganisir tugas-tugas pokok dalam hubungannya dengan subtugas yang harus dipelajari siswa. Yang kedua, membantu para guru di dalam menganalisis tingkah laku behavior berkenan dengan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tugas pokok yang dapat diidentifikasikan. Yang ketiga, membantu para penyusun desain instruksional dan para guru atau pendidik untuk memperkirakan waktu yang diperlukan untuk belajar sehingga siswa dapat melaksanakan suatu tugas dengan baik. Selanjutnya, struktur kompetensi KI, KJ, dan IK. KI merupakan terjemahan atau operasional SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki dan telah menyelesaikan pendidikan pada suatu pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan efektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran.
Kompetensi inti juga berfungsi sebagai unsur pengorganisasian, organisasi elemen, kompetisi dasar sebagai unsur pengorganisasian, kompetisi inti pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal, kompetisi dasar organisasi vertikal, kompetisi dasar antara konten kompetisi dasar satu kelas atau jenjang pendidikan ke kelas atau jenjang di atasnya sehingga memenuhi prinsip belajar, yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antar konten yang dipelajari siswa. Ada beberapa kompetisi inti yang dirancang dalam 4 kelompok. Yang pertama, sikap sosial atau kompetensi. Yang kedua, pengetahuan kompetisi inti. Yang ketiga, penerapan pengetahuan kompetisi. Yang keempat, kelompok itu menjadi acuan dari kompetisi dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif yang berkenaan dengan sifat keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung, yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan kompetisi kelompok dan penerapan pengetahuan kompetisi inti kelompok 4. Selanjutnya, kompetisi dasar yang merupakan kompetisi setiap mata pelajar untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetisi inti. Kompetisi ini adalah konten atau kompetisi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, keterampilan yang bersumber pada kompetisi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetisi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang menunjukkan ketercapaian kompetisi dasar tertentu. Kata yang digunakan untuk merumuskan indikator harus dapat diukur atau diobservasi pada akhir pelajaran. Oleh sebab itu, indikator pencapaian kompetisi dalam sebuah RPP akan menjadi acuan pada saat guru menilai hasil belajar. Kata kerja yang digunakan untuk merumuskan indikator pencapaian kompetensi adalah kata kerja operasional, yang artinya itu mencerminkan perilaku, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat diamati dan diukur dengan alat ukur yang jelas. Cukup? Masih ada lagi? Nah, sudah. Oke. Monica, selanjutnya yang kedua, langsung ke struktur coba. Penjelasan tujuan instruksionalnya nggak usah ke struktur. Ya, sebentar, Bu. Bisa share screen? Bisa, Bu. Monica mendengar, menyimak? Ya, Bu. Sebentar, Oh. Bu. Mana ini? Exchange. Share screen. Share. Sudah. Sudah terlihat? Sudah. Langsung ke struktur kompetensi. Bukan kompetisi ya. Kompetensi. Nah, kompetisi itu persaingan. Kompetensi, kemampuan. Ini, Bu. Ya, silakan dijelaskan itu apa? Ya, sebentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian struktur kompetensi. KI, KB, dan IKA. Nah, di sini ada contohnya ya. Tadi kan sudah dijelaskan beberapa pengertiannya kurang lebih dengan Fitri. Saya mungkin mengulas sedikit. Jadi standar kompetensi itu ialah deskripsi dari pengetahuan, kemudian keterampilan, sikap yang harus dikuasai oleh siswa. Gitu. Jadi dari mata pelajaran diharapkan siswa tuh bisa menguasai apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, di sini contohnya ada memahami ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah. Nah, itu di kolom 1 itu, di tabel yang kamu buat, jangan SK. Jangan standar KI ya, Bu? Kompetensi inti ya, Bu? Ya, kamu mungkin ngutipnya dari KTSP.
Ya, Nggak itu apa-apa, maknanya sama. kompetensi inti. Iya. Ya, seharusnya itu ya kawan-kawan. Kemudian yang kedua ialah, nah biasanya kalau menurut Abdul Majid, standar kompetensi atau K ini merupakan kerangka yang menjelaskan dasar dulu pengembangan program pembelajaran yang terstruktur. Kemudian pada setiap mata pelajaran, standar kompetensi sudah ditentukan oleh para pengembang kurikulum. Jadi kita dapat melihat dari standar isinya atau daftar isi. Kemudian jika sekolah memandang perlu mengembangkan mata pelajaran tertentu, maka pengembangan pun bisa dilakukan seperti adanya muatan lokal gitu. Nah, maka perlu dirumuskan juga nih standar kompetensi ini sesuai dengan nama mata pelajaran yang akan diampu. Nah, kemudian yang kedua ialah kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini merupakan pengetahuan juga, keterampilan, sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa. Menunjukkan bahwa siswa telah menguasai dari KI tadi, dari yang pertama. Jadi dia sudah memahami, kemudian bisa menjelaskan di kompetensi dasar ini. Kemudian oleh karena itu maka kompetensi dasar ialah penjabaran. Jadi yang tadinya umum dari KI ini kita mengkerucut jadi kompetensi dasar bisa dijabarkan gitu. Dan di sini yang saya buat yaitu menjelaskan tata cara pengurusan jenazah. Kan kalau tadi baru memahami ya, kemudian yang kedua dia sudah mampu untuk menjelaskan. Dan yang terakhir ialah indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian dari KD tadi. Semuanya berkesinambungan sih, yang ditandai oleh perubahan perilaku dari peserta didik yang dapat diukur mencakup dari sikapnya, kemudian dari pengetahuannya, dan keterampilannya. Nah, indikator ini dikembangkan juga sesuai dengan karakteristik peserta didik kita gitu. Jadi mata pelajaran, kemudian satuan pendidikan, potensi daerah juga dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Nah, kata kerja operasional itu kan tadi mungkin Fitri sudah menjelaskan di awal kali ya, yang pembagian dari taksonomi itu kan itu ada pembagiannya, ada yang menurut Bloom, kemudian menurut para ahli lainnya. Nah, itu kata kerjanya kan bisa ada yang mengidentifikasi, menjelaskan, lain-lain sebagainya. Nah, indikator ini tadi yang tadi kompetensi dasar itu dia sudah bisa mampu menjelaskan, kemudian di indikator lebih mengkerucut lagi nih. Mungkin bisa disebut TIK bukan ya, Bu? TIK. Ya, TIK. Jadi dia sudah mengkerucut yang tadi TIU, yang ini TIK. Nah, pertama mampu menjelaskan langkah-langkahnya, tata cara memandikan jenazah itu seperti apa sih? Jadi diberitahu bagaimana cara memandikannya, dimulai dari bagian mana gitu kan. Terus yang kedua mampu menjelaskan tata cara mengkafani. Setelah memandikan pasti disebutnya mungkin membungkusnya ya, ada yang pakai tikar-tikar seperti itu. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan juga. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan tata cara mensolatkan. Nah, setelah selesai semuanya dari memandikan, kemudian mengkafani dan semuanya yang sudah rapi, bersih, yang sudah siap untuk dikebumikan, maka kita juga bisa menjelaskan kepada para peserta didik untuk bisa mensolatkan jenazah itu gimana. Jangan sampai saat dia nanti mensolatkan ada yang sujud gitu kan, itu salah gitu kan. Kemudian yang keempat ialah mampu menjelaskan tata cara penguburannya. Nah, seperti apa, harus menghadap kiblat kah, kemudian disusun kayu-kayunya itu seperti apa, terus setelah itu diazani atau seperti apa. Nah, itu mesti dijelaskan juga kepada para peserta didik agar hal itu juga ini kan penting gitu ya, karena semua manusia pasti kan meninggal, dan hal ini bukan yang kuno, tapi ya memang perlu gitu untuk dipelajari seperti itu Bu Maria. Oke.
Saya mau tanya sebelum pertanyaan yang lain. Monica atau Fitriani yang akan jawab. Baik, Bu. Apa hubungannya TIU TIK dengan KI KDIK? Hubungannya, Bu? Ya, kenapa ada itulah? Apa hubungannya? Tadi kan di awal Fitriani menjelaskan bahwa merencanakan tujuan instruksional itu, dalam merencanakan tujuan instruksional itu banyak manfaatnya kan. Sebelum tahu manfaat, tahu prakteknya, kita tahu bahwa tujuan instruksional itu ada dua. Ada yang umum, ada yang khusus. Ya. Yang umum Anda menyebutnya TIU, yang khusus Anda menyebutnya TIK. Lalu apa hubungannya dengan KI, KD, IK? Sebelum nanti yang lain tanya, biar tadi belum dijelaskan di situ. Putri? Putri atau Monica? Kalau hubungannya harus tahu itu. Kalau hubungannya TIU dan TIK itu perumusannya dari pemerintah bukan? Iya bukan. Iya, dan saya kalau, tanya. Saya tanya, dijawab dulu. Dijawab dulu. Hubungannya mungkin sama-sama mencapai tujuan belajar kali ya, Bu? Anda paham pertanyaan saya kan ya, yang penting Anda paham kan bahwa kita saat ini membahas tentang tujuan instruksional, tujuan pembelajaran judulnya. Tadi sampai ada manfaat mengapa guru harus merumuskan dan menganalisis tujuan instruksional berguna untuk, ya kan, berguna untuk atau mempermudah guru nanti menyusun alat penilaian, menentukan metode, menentukan media, makanya disusunlah tujuan instruksional, baik yang umum maupun yang khusus. Anda menyebutnya TIU menjadi TIK gitu. Lalu terakhir ada struktur. Apa struktur yang Anda ambil tadi, struktur kompetensi itu ada KI, ada KD, ada IK, dan kita udah pelajari itu sebelumnya. Ya, KI itu isinya ini, KD itu isinya ini, dan pekerjaan kita adalah di IK. Apa hubungannya TIU TIK dengan KI, KD, IK? Hubungannya apa? Hubungannya kira-kira ada yang bisa jawab nggak selain pemakalah? Yang udah jadi guru, gitu, yang jadi guru nih, ayo Salman nih udah jadi guru, Pak Naga udah jadi guru ya, Pak Chandra, Bu siapa? Ayo yang jadi guru. Dan kita kan udah nggak nyebut. Empok udah pasang kamera. Kita udah nggak nyebut lagi TIU menjadi TIK, TPU menjadi TPK. Kita nyebutnya KI, KD, IK gitu. Apa hubungannya? Nah ini yang esensinya yang penting. Teman-teman harus tahu, Bapak Ibu harus tahu. Kalau nanti ketemu TIU, oh ternyata ini ya. Nah kan sekarang udah nggak ada gitu. Saya mohon share yang saya buat di sini. Stop share dulu yang Ibu Monica punya. Ya. Udah, Bu. Oh udah ya. Oke. Nih. Kelihatan belum? Belum ya? Sudah kelihatan belum? Udah? Kelihatan? Sudah? Sudah terlihat, Bu? Udah? Sudah, Bu. Nah, itu kan TIU menjadi TIK. Jadi penjelasannya pertama tuh, Fit. TPU menjadi TPK. Sekarang KI menjadi KD, menjadi IK. Menjadi itu maksudnya di breakdown ya, dirinci, dianalisis. Jadi, pertanyaan saya jawab sendiri nih, biar Anda juga tahu esensinya. Kenapa sekarang KI, KD, IK? Awalnya itu TIU. TIU itu tujuan instruksional umum. Jadi sebelum kurikulum 2013 kan ada namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan.
Sebelum KTSP ada kurikulum berbasis kompetensi, KBK. Sebelum KBK ada lagi CBSA. Sebelum CBSA ada subject matter. Sebelum subject matter ada PSPI, PSPI. Nah, semuanya itu menyebutnya bukan KI, KDIK, tapi TIU-TIK. TIU-TIK. Nah, kenapa judulnya merencanakan tujuan instruksional? Jadi kita merencanakan tujuan pembelajaran. Penting bagi kita sebelum kita mengajar, merumuskan tujuan dulu. Arahnya mau kemana ya kita mengajar ini. Pada akhirnya nanti saat kita merumuskan, pada IK ya, pada komponen IK, karena KI dan KD sudah disiapkan oleh pemerintah pusat, seperti yang dijelaskan oleh pemakalah tadi. Sudah disiapkan oleh pengembang kurikulum pekerjaan kita di IK. Pada saat kita merumuskan IK, pasti tergambar oleh kita TIU dan TIK. Jadi tujuan instruksional itu ada dua, ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum disebut TIU, yang khusus disebut TIK. Lalu seiring dengan perubahan kurikulum sampai kepada KBK, TIU berubah menjadi TPU, yang bawahnya ini. Tujuan pembelajaran umum. Di breakdown menjadi TPK. Anda jangan baca TPU ini Taman Pemakaman Umum, Karet Difak, gitu ya. Tapi tujuan pembelajaran umum. Sama aja istilahnya ke TIU. Cuma kalau TIU itu kan di Inggriskan kan, instruksional itu pembelajaran. Nah, supaya bahasa instruksional itu familiar dengan kita, maka dibuatlah pembelajaran. Jadi TPU, tujuan pembelajaran umum. Guru harus merumuskan tujuan pembelajaran umum menjadi TPK, tujuan pembelajaran khusus, yang kita udah latihkan menjadi IK. Gitu loh prosesnya. Kenapa? Karena KI-KDIK ini adalah RPP, ya, komponen yang ada di RPP pada komponen tujuan berbasis kurikulum 2013. Jadi begitu kurikulum 2013 sudah tidak lagi kata TIU muncul, kata TPU muncul, bahkan tadi Anda menyebutnya standar kompetensi. Semuanya diramu menjadi KI. Formulasi yang ada, bentuk yang ada ketika kita menyusun RPP berbasis K13, bunyinya adalah KI. Ya, kompetensi inti. Kita udah bahas minggu-minggu sebelumnya kompetensi inti 1 tentang aspek spiritual. Ya, KI 2 tentang aspek sosial. KI 3 tentang pengetahuan, KI 4 tentang keterampilan. Yang tadi udah dijelaskan pula oleh Fitri dan Monica. Lalu KI ini diperluas lagi menjadi KD. Di breakdown menjadi KD. Tetap juga ini yang menetapkan pengembang kurikulum. Pekerjaan kita hanya pada IK yang sudah kita lakukan prakteknya pada minggu kedua ya, disambung dengan minggu ketiga dengan desain dan pola pembelajaran. Nah, maksud saya hari ini Bapak Ibu sekalian udah tinggal memindahkan dalam format yang saya beri. Ya, saya berikan 2 file itu. Mohon saya ganti share-nya, ditanyakan lagi. Coba kalau udah pada membuka komponen yang lengkap, ada yang lengkap, silakan dibuka komponen yang lengkap. Saya gantinya ini ya. Oke, kelihatan nggak ini? Kelihatan? Sudah kelihatan? Terlihat, Bu. Sudah? Sudah. Oke, ini namanya RPP lengkap. Tadi kan ada TIU menjadi TIK, ada TPU menjadi TPK, sekarang sudah tidak lagi bunyi itu, tapi bunyinya KI. Coba lihat tuh di A besar itu, kompetensi inti. Jadi, mengapa harus ada KI? Ini pun juga ada sejarahnya. Ya, kok KI 1 tentang spiritual, apa hubungannya nih dengan spiritual? Saya katakan bahwa seluruh pelajaran ya, sekalipun dia bukan pelajaran agama, itu harus ada nilai-nilai transendennya. Harus ada nilai-nilai ketuhanannya, harus ada nilai-nilai ilahiyatnya. Jadi Bu, Pak, belajar musik itu harus ada nilai-nilai ilahiyat. Belajar matematika harus juga ada nilai-nilai ilahiyat.
Ketika Albert Einstein itu mentok gitu pada persoalan di meneliti energi itu adalah massa dikali kecepatan cahaya kuadrat, itu juga dia mengatakan pasti nih di dalam penjelajahan ilmu dia pasti ada sesuatu di balik itu. Itu kalau kita melihat secara filosofinya mengapa KI1 dimulai dari aspeknya spiritual. Kenapa enggak sih kita kembangkan aja tuh aspek pengetahuan di depan gitu ya, atau aspek keterampilan di depan gitu. Jangan lupa tadi Anda menyinggung tentang taksonomi Bloom gitu. Nah, taksonomi Bloom ini 3 aspek, aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Semuanya ini terangkum di dalam KI. Kalau kita telah lebih jauh tentang taksonomi Bloom, 3 ranah atau 3 tujuan yang harus ada di dalam pendidikan. Nah, semuanya ini tergambarkan di KI, kompetensi inti. Bukan kompetisi, sekali lagi saya ingatkan, kompetensi. Ini dikembangkan oleh pengembang kurikulum ya melalui edaran Kemendikbud, bukan guru yang menyurumuskan. Tapi memang sudah ada. Tinggal Anda nanti ke bawah coba. Begitu ke bawah, Anda akan bisa melihat di sini ada namanya KD. Coba lihat. Yang tadi sudah dijelaskan. KD itu sebenarnya breakdown dari KI. Ini juga nggak kita yang menjelaskan atau menyusun, tetap sudah disusun oleh pengembang kurikulum. Kalau materi Bapak Ibu di SMK atau di SMA tentang toharo atau tentang memandikan jenazah seperti tadi, tinggal Anda download aja kompetensi dasar tentang tema itu, kelas berapa, nah itu akan keluar semua, Anda tinggal memblok dan masukin. Pekerjaan kita ada di sini, di indikator kompetensi. Nah, yang banyak ini Anda tinggal pindahkan dari yang kemarin kita susun. Kan kemarin tabulasi kognitif, afektif, psikomotorik, semuanya kan ada di dalam perumusan IKA yang sudah kita kirim dalam tabulasi. Nah, tinggal dimasukkan ke sini. Ada nggak sih Bu batasan jumlah untuk merumuskan indikator kompetensi ini? Tidak ada. Yang jelas semuanya ini ya seperti menyebutkan, menjelaskan kontennya apa, temanya apa, itu sesuai dengan padat tidaknya materi yang kita mau beri. Yang penting JPL-nya adalah 2 dikali 45 menit atau 90 menit jadinya, 2 kali pertemuan. Yang penting kita paham bahwa sejarahnya KI, KD, dan IK itu dari TIU dan TIK, TPU dan TP. Saya kira itu saya jawab sendiri pertanyaannya supaya juga kita semua tahu ya kok langsung ke KI, KD, IK apa tuh tujuan instruksional umum tuh yang mana maksudnya, padahal kita juga membahas tentang taksonomi tujuan pembelajaran. Ada pertanyaan lain? Silakan. Ditujukan ke pemakalah dulu baru ke saya. Ada? Gimana teman-teman? Oh, udah jelas, mau langsung ke praktek saja kah? Oh, mau langsung ke praktek saja? Kalau tadi kan penjelasan mengapa KI, mengapa KD, mengapa IK. Sebelumnya mengapa TIU, mengapa TIK. Mengapa TPU menjadi TPK. Nah, sekarang coba kita aplikasikan di dalam LPP, di mana posisi KD, di mana posisi IK. Sebelumnya ada KD itu ada KI, kompetensi inti. Gitu. Langsung praktek atau ada pertanyaan silakan. Mana teman-teman? Mungkin ada yang mau ditanyakan dari pemaparan kedua pemakalah kita sore ini. Mungkin jelas ya? Bisa langsung kita coba praktek. Akan lebih jelas saat praktek biasanya. Ya, baik Bu. Oke. Semuanya udah punya bahan ya? Yang kemarin Anda udah upload ke saya. Ya. Oke. Dari atas ya, saya arahkan dulu. Masih terlihat di layar tentang RPP lengkap ini. Jadi RPP ada 2 model.
RPP ada 2 model, ada yang lengkap, ada yang 1 lembar. Ini juga ada sejarahnya ya, kenapa 1 lembar. Jadi di akhir tahun 2019 terpilihnya menteri baru, Menteri Pendidikan yang sering dipanggil Mas Nadiem Makarim, melihat banyaknya kepadatan guru dalam menyusun dokumen-dokumen pembelajaran. Salah satunya adalah RPP. Nah, karena itu akhirnya mengabaikan layanan terhadap siswa di kelas. Mau tidak mau terbagi kan fokus pemikirannya. Selain menyiapkan dokumen, media, alat, dipaksa banget dengan segala kreativitas. Oleh karena itu disederhanakanlah RPP yang lengkap ini menjadi 1 lembar. Berarti ada beberapa komponen yang bukan dihilangkan sih sebenarnya, dimanipulasikan. Jadi dia implisit gitu, tidak eksplisit. Kalau ini eksplisit ini, detail sekali. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian harus tahu RPP yang lengkap dulu, baru yang 1 lembar. RPP lengkap ini mulai dari tujuan itu terformulasikan di dalam KI. Coba lihat ke sini, KD, IK. Ini baru komponen tujuan. Pekerjaan kita hanya di IK. KIKD oleh pengembang kurikulum melalui edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai di tujuan pembelajaran. Baru komponen tujuan. Ada 7 ya komponennya. Yang kedua materi pembelajaran. Dan seterusnya nanti ada metode, media, sumber, dan evaluasi. Tapi kalau yang 1 lembar, dia cuma 3 komponen. Anda bisa lihat nanti, tapi kita jangan fokus ke yang 1 lembar dulu, hanya untuk membandingkan yang 1 lembar dengan yang lengkap. Yang 1 lembar hanya di awal tuh tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian. Cuma 3 tuh. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran atau pelaksanaan gitu ya. Dan di bawahnya terakhir penilaian. Cuma 3 komponennya. Kalau ini 7. Di mana yang hilang? Tidak ada metode, gitu. Tidak ada media. Tapi bunyi kata metode dan media ada di dalam pelaksanaan. Ada di dalam kegiatan pembelajaran. Nanti kita lihat satu-satu. Ke atas dulu ya. Ini namanya identitas. Ini Anda isi bebas. SMAN 10 Jakarta Pusat. Nah, Bapak Ibu kepengen yang dekat kampus, SMAN 22 Jakarta Timur. Bapak Ibu pengen SMK yang terdekat kampus, SMKN 40 Jakarta Timur, bebas. Jadi diambilnya SMA, SMK, tidak boleh SMP, tidak boleh sanawiyah, tidak boleh aliyah. Apalagi TK, kita udah jelaskan mengapanya ya. Apalagi TK, SD, RA, Rodotul Atfal, itu. Karena beda nanti cara pembuatan persiapan pembelajarannya dalam bentuk RPP beda-beda. Oke, Bapak Ibu sekalian, kelasnya bebas. Bidang studi sama ya, PAI dan Budi Pekerti. Jam pelajarannya 2 kali 45 menit sama. Ada juga sih sekolah yang 3 kali 45 menit. Berarti Anda mengajar hampir 2 jam setengah. Ya. Berarti mempersiapkannya harus matang kalau Anda nanti mengajar 2 jam setengah. Kalau 2 kali 45 kan 1 jam setengah. Dibagi tuh, kita udah latihkan dalam bentuk AMP. Analisis materi pelajaran. Jadi kalau kita ngajar 90 menit, kita ngapain aja ya dengan satu tema gitu. Temanya Toharo, ngapain aja kita? Nah, buatlah alokasi waktu. Ya, tema-tema yang satu tema menjadi terurai. Itu namanya analisis. Kenapa? Untuk mempermudah nanti kita menyusun IK. Baik, ini identitas tidak ada pertanyaan. Paham yang identitas, ini namanya identitas nih. Nama sekolah, kelas, bidang studi, berapa JPL, temanya apa. Kalau kelasnya ada paralel, berarti kan nanti kelas 11 apa gitu ya. AKK, ekonomika, mesin gitu. Otomotif biasanya. Nah, ini nanti sesuai dengan kelas-kelas, kalau kelas paralel banyak. Temanya saja yang kita nanti buatnya berbeda.
Kalau di sini tema yang saya beri contoh meraih kebahagiaan dengan tauhid. Oke, ke bawah. Ini sudah ada, Anda nggak usah ganti. Memang begini bentuknya. Boleh nggak diputar-putar? Enggak boleh. KI itu harus urut. KI 1 spiritual, KI 2 sosial. Apa sih Bu maksudnya spiritual? Tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau KI itu kompetensi inti di seluruh mata pelajaran, guru apapun mengajarnya harus mengacu ke KI. Ya, guru matematika harus punya nilai ketuhanan spiritual. KI 1 tuh harus ada. Bentuk dari kita mengimplementasikan KI 1 pada mata pelajaran umum bukan sekedar baca bismillah atau baca ayat Al-Quran, bukan itu, tapi nilai spiritnya bahwa di balik itu ada metafisika yang nyata yang nggak kita lihat tapi memang benar-benar ada. Itu harus terlihat ya. Jadi rasa tanggung jawab yang kemudian langsung ke KI 2, lihat kompetensi inti 2, sikap sosial, udah mulai kan? Berarti hubungannya kepada manusia. Kalau KI 1 hubungannya kepada Tuhan. Kenapa ada hablum minallah dan kemudian ada hablum minannas dan yang KI 3 adalah hablum minal alam. Kenapa di 2 itu hablum minannas? Karena setiap orang yang sudah beres hubungannya dengan Tuhan pasti akan beres hubungannya dengan manusia. Hubungan kita beres dengan manusia karena hubungan kita sudah beres dengan Tuhan. Kenapa sih ajaran Islam dalam hal ini begitu lahir kita Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afida. Itu kan nggak tahu apa-apa ya kita. Tapi yang diperkenalkan itu bukan 2 kali 3, 6 kali 7 gitu kan. Bukan KI 3 yang diperkenalkan, tapi KI 1. Dengan cara mengazankan di telinga kanannya, lalu mengikomahkan di sebelah kirinya. Itulah nilai-nilai Tuhan diberi pada saat kita belum tahu apa-apa. Bahkan sebelum kita keluar pun, orang tua kita, ibu kita yang mengandungnya selama 9 bulan, dia sudah berupaya mengenalkan nilai-nilai transenden ke dalam janinnya, dan itu sebenarnya udah instinktif ya sifatnya, dan sudah diriset oleh beberapa ahli. Ternyata setiap makhluk yang baru embrio saja kalau diberikan Tuhan ayat-ayat tentang Tuhan itu nilai emosinya lebih tinggi gitu. Jadi dia lebih peka, anak ini lebih merasakan apa yang orang lain rasakan gitu. Jadi penting banget itu pembiasaan. Kenapa pembiasaan? Ya karena belum keluar kan. Begitu udah jadi orang namanya pendidikan. Dengan demikian, seperti yang saya bilang tadi, KI 2 adalah aspek sosial, berarti sudah mulai ada hablum minannas. Penting bagi kita untuk mensosialisasikan diri kita kepada orang lain. Kenapa sih anak perlu sekolah? Nggak usah sekolah aja sih. Ya kan? Bisa kan begitu? Orang tuanya guru, orang bapaknya kepala sekolah, sekolahan dia yang punya. Udah sih nggak usah sekolah. Bapaknya juga guru, tapi nilai aspek sosial di KI 2 nggak akan pernah ada, nggak akan pernah muncul. Itulah pentingnya sebuah lembaga pendidikan di mana mampu mengubah the agent of change, lembaga yang mampu mengubah. Dan dia mengembangkan budaya yang awalnya dibentuk oleh lembaga informal education, lalu dikembangkan menjadi formal education. Bahkan lebih kuat lagi akan dikembangkan di non-formal education, pendidikan dalam jalur masyarakat. Baru kemudian pengetahuan akan dipunyain tuh ada KI 3 ya. 1, 2, 3 aplikasinya di KI 4. KI 4 itu prakteknya dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah gitu maksudnya. Secara mandiri. Makanya KI 4 disebut adalah keterampilan, skill. Ingat ya, waktu saya mengatakan bahwa kita berupaya mengajar kepada anak untuk menumbuhkan 1 pengetahuan, 2 attitude, 3 skill. Kita berupaya mengajar kepada anak didik kita untuk mengembangkan 3 hal penting dalam hidup. Pengetahuan, attitude, skill. Punya pengetahuan luas, punya akhlak yang bagus, ya, punya keterampilan. Oleh karena itu,
yang 3 ini kita inginkan buat peserta didik kita, tentunya kita harus punya dulu di diri kita kan. Kita berpengetahuan, kita berattitude, punya integritas, dan yang satu lagi kita punya keterampilan. Keterampilan kita apa? Ya mengajar. Mengajar it's skill, teaching skill, makanya disebut teaching skill. Anda mampu mendesain pembelajaran, teaching skill. Anda mampu meramu atau menganalisis IKA, teaching skill. Tapi teaching skill yang mana? Teaching skill sebelum kita mengajar. Jadi sudah harus terampil juga ya. Makanya mohon maaf kalau selalu saya minta habis ini kirim ini, habis ini kirim ini, supaya ada pengembangannya gitu. Di awal saya bilang ini pun juga bisa dibikin oleh TU. Ya kan? Ini juga bisa kita nyontek dari teman, suruh aja teman yang bikinin. Gitu. Nanti jadi guru perencanaannya teman yang bikin, jadi guru TU-nya yang bikin gitu. Makanya di dalam setiap perkuliahan ini harus tahu apa prosesnya, bukan jadinya. Kadang kan disuruh bikin ini, suruh bikin ini, itu proses namanya, bukan jadinya. Nah, jadinya adalah RPP yang kita kenal dengan hanya 3 huruf, baik yang lengkap maupun yang satu huruf. Itu presentasi tadi bagus karena memang dia mengenal 3 struktur dalam kompetensi yang disebutnya KI, KD, dan IKA. Kita menginginkan kompetensi kemampuan anak itu terjabarkan ya di dalam KI, terjabarkan di dalam KD, terjabarkan di dalam IKA, dan tujuan pembelajaran. Saya kira itu baru sampai di tujuan, nanti saya lanjutkan, barangkali ada pertanyaan dulu. Masih bisa ditangkap atau bingung? Masih bisa diserap maksudnya? Saya lanjutkan. Insya Allah, Bu. Teman-teman belum tanggapi. Berarti. Oke, bisa ya. Sofyan menyimak Ahmad Sofyan. Karena nggak on cam. Ahmad Sofyan menyimak. Tidak ada respon. Shift 2 biasanya itu, Bu. Apa? Dia kerja shift 2, jadi. Oh gitu. Iya. Tapi ada nih di sini. Reza Afifatul Jannah. Atau lagi kerja juga? Oke. Saya lanjutkan ya ke bawah di sini. Bapak Ibu sekalian, berarti komponen tujuan sudah selesai nih. Sampai di indikator, sebanyak ini sampai di tujuan pembelajaran. Apa bedanya Pak Ibu indikator, kompetensi atau IKA dengan tujuan pembelajaran? Ini lebih ringkas dari indikator. Jadi dari materi yang temanya 1, ya AMP-nya disederhanakan, masukin ke dalam tujuan pembelajaran. Bedanya apa? Kalau di tujuan indikator kompetensi ini lebih rinci, harus mengacu kepada 3 aspek taksonomi, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kalau tujuan pembelajaran, nanti peserta bisa apa dengan tema itu. Oke. Di sini saya beri contoh ada 6. Bapak Ibu pengen 4, silakan. Kalau 2 nggak mungkin. Masa siswa diharapkan cuma bisa 2 gitu kan, baca dan hafal. Padahal di IK-nya banyak sekali. Ya, untuk rasio 6 dan 8 gitu. Yang suaminya 2. Sekarang kita masuk ke komponen kedua. Tadi baru tujuan saja udah KI, KD, IK, TPK pembelajaran. Sekarang komponen yang kedua adalah bahan. Bahan itu dikenal dengan materi pembelajaran. Ya. Dalam pengembangan RPP, poin materi pembelajaran ada 4. Yang 1 fakta, kedua konsep, yang agak tebal itu dilihatnya, ketiga prinsip, keempat prosedur. Nah, kelihatannya yang bawah, saya ke bawah ini.
Prosedur. Ini. Saya ulang. Saat kita mengembangkan materi pembelajaran, harus ada 4 aspek. Aspek yang pertama fakta, yang kedua konsep, yang ketiga prinsip, dan yang keempat prosedur. Fakta berarti kenyataan yang ada. Kalau Anda belajar mengajarnya tentang temanya birrul walidain, faktanya yang ada di lapangan itu apa? Yang anak-anak kalau kita ceritain fakta itu paham gitu. Kira-kira apa? Birrul walidain, enggak Bu, berbakti pada orang tua saat ini banyak anak yang enggak berbakti pada orang tua Bu. Buktinya kita lihat tuh di media-media, di koran-koran, di majalah-majalah, ada anak yang membunuh orang tuanya. Mana sisi birrul walidain? Itu fakta dari sisi negatifnya. Lalu kalau mau fakta dari sisi positifnya apa? Bisa nggak fakta itu dari sejarah? Katakan kisah birrul walidainnya Uwais Al-Qarni. Ya, itu bisa diambil sebagai fakta sejarah. Kalau seandainya materi Anda tentang birrul walidain. Materi Anda tentang sholat. Banyak orang yang sholatnya belum sesuai dengan aturan fikih. Gitu. Ya, banyak orang yang sholatnya hanya melakukan kewajiban saja, belum sesuai dengan kebutuhan gitu. Ya. Banyak fakta yang nantinya Anda sesuaikan dengan tema yang Anda pilih. Kalau konsep, apa konsep? Konsep itu lebih kepada deskripsi atau teori ya, tentang tema itu. Temanya toharo, berarti toharo adalah gitu. Atau toharo merupakan, kalau birrul walidain berarti birrul walidain merupakan. Ada lagi tentang teori kejujuran. Tema Anda tentang kejujuran. Kejujuran merupakan, kejujuran dari segi bahasa adalah, bisa saja Anda menjelaskannya begitu. Yang ketiga prinsip. Prinsip dalam konteks ini, kalau PI itu lebih kepada dalil. Dalil, prinsip itu dalil. Di sini Az-Zumar ayat 62, Al-Baqarah ayat 21. Nah, bisa saja hadis. Prinsip dalam konteks ini, Al-Quran, Anda tulis, ayat dan terjemahnya, kemudian hadis, jika di dalam buku teks itu hadis. Makanya untuk menyusun RPP dengan yang lengkap ini, yang dibutuhkan adalah buku teks. Ya, buku teks itu penting sekali. Anda pinjam buku teks, atau Anda ngedownload di e-book, ketik aja buku PAI, dan Budi Pekerti kelas berapa, sesuaikan dengan temanya. Yang keempat adalah prosedur. Jadi dalam materi pembelajaran, Anda harus menguraikan prosedur. Prosedur itu semacam tahapan, ya. Tahapan-tahapan saat Anda mau menjelaskan nanti kira-kira apa duluan. Nah, prosedur ini bisa dibalik. Dibalik itu seperti tadi Monica menjelaskan mengurus jenazah. Kalau Anda mau mengajarkan tentang mengurus jenazah, Anda mau balik cara prosedurnya langsung kepada praktek, tidak dijelaskan kenapa. Bisa nggak? Bisa aja. Ambil satu subtema dari mengurus jenazah, mengkafani jenazah. Atau tadi Monica menjelaskan menguburkan jenazah. Nah, kalau menguburkan jenazah, mau dibawa ke kuburan gambarnya enggak kan? Atau pakai video bisa. Yang paling gampang dan paling mudah untuk kita gunakan alat langsung adalah mengkafani jenazah. Berarti bawa alatnya. Gitu. Bawa boneka. Boneka yang bentuknya seperti orang. Kalau sekolah-sekolah itu memang sudah menyediakan beberapa mannequin itu udah persis kayak orang gitu. Lubang hidung mau benar-benar ada lubangnya, kuping juga ada lubangnya. Nah, disitulah Anda mulai bahwa sebelum kita memandikan, katakan materinya tentang subtema memandikan, berarti kita harus membersihin seluruh lubang yang ada di dalam jenazah ini. Udah, praktekin di depan, nggak perlu dijelasin, anak akan melihat kan, baru dimandikan dengan beberapa cara atau dengan beberapa tahapan.
Boleh nggak prosedurnya dibalik begitu, praktek dulu baru kita jelasin, boleh? Kalau kita jelasin dulu namanya explanatory learning. Ya. Karena if you want to be a good teacher, you must explain. And if you want to be the best teacher, you must demonstrate. Mau lebih tinggi lagi, if you want to be the great teacher, you must inspiring. Jadi kalau kamu jadi guru yang baik, kamu ngejelasin, explain. Kamu pengen nggak sih jadi guru yang baik? Jelasin. Sampai detail. Sampai sistematikanya, urut-urutannya rapi. Gitu. Nah, tapi mau nggak lebih tinggi dari sekedar baik? Lebih baik lagi apa? Peragakan. Jangan ceramah saja, tapi peragakan. Nah, karena kamu ingin the best teacher, kamu balik prosedurnya. Ya, praktek dulu. Seandainya nggak pandemi, satu saat Anda praktek, Anda mengajar, Anda bilang begini, anak-anak belajar hari ini tidak di kelas. Saya sudah koordinasi dengan unit UPT multimedia. Masuklah seluruh anak ke dalam kelas multimedia. Tinggal Anda persiapkan apa? Kasih link video ke orang UPT. UPT itu unit pelayan teknis. Kepala multimedia. Berilah di situ ya videonya. Atau kalau sekolahnya belum memfasilitasi ruang multimedia, ya Anda harus punya Infokus, kelas yang ada Infokusnya. Gunakan laptop, seperti yang kita lakukan di beberapa kampus. Kalau sekolah setiap kelasnya ada Infokus, ya lebih luar biasa itu. Guru nggak rebut-rebutan, portable. Kebanyakan kan sekolah-sekolah Infokusnya masih portable. Mau negeri maupun swasta sama aja. Alasannya ya belum ada, alasannya rusak. Kita harus punya gimana nih gitu, memutar balik pikiran kita, kreativitas kita sampai benar-benar saya pengen memperagakannya gitu. Saya pengen contohkan, saya pengen visualisasikan. Ya udah dengan segala apa yang ada di hadapan kita. Nah, silakan saja Bapak Ibu sekreatif mungkin untuk menentukan prosedur ini mau dibalik apa mau tetap tersusun dengan rapi. Jangan lupa saat kita menyusun RPP lengkap ini, yang pertama adalah cakupan. Cakupan itu artinya sequences, ya, ruang lingkup dari tema yang kita mau ajarkan, itu jangan sampai ada yang kurang. Itu cakupan, sequences. Ibarat rumah ada pagar gitu loh. Nah, pagarnya ini jangan keluar nih. Jangan keluar dari pagar kita mengajar. Jangan kemana-mana gitu. Pun kalau ada keluar kemana-mana karena pertanyaan. Gitu. Terkadang kan apa yang sedang kita ajarkan keluar dari konteks. Boleh nggak? Boleh, asal tidak menjadi sebuah prioritas. Kadang anak-anak nanya, Bu, maaf Pak, maaf, ini agak keluar konteks sedikit. Gurunya bilang, silakan. Oh nggak boleh. Kalau gurunya nggak boleh, otoriter nanti jadinya kan. Silakan, karena forum kelas itu adalah forum kebebasan Anda berpikir secara merdeka. Boleh. Nah, ketika boleh, pastikan bahwa Anda kan udah membuat pagernya tuh di sequences, di AMP, di IK. Nah, ini yang saya pernah bilang, apa yang kita rencanakan belum tentu sama seperti kondisi yang sebenarnya. Audience, behavior, condition, and degree. Tuh. Apa yang kita sudah rencanakan, di 2 kali 45 menit atau 2 CPL, tidak selalu sama persis seperti apa yang sedang kita rencanakan. Kenapa? Itu tadi pertanyaan. Ada anak yang pintar nanya mulu, ngorek mulu, detail sekali. Itu harus ditangkap, harus dilayani gitu. Tidak boleh melanjutkan ke kompetensi berikut kalau kompetensi yang ini belum anak miliki. Ya kan? Kenapa belum anak miliki? Tadi ada 6 kompetensi. Setiap anak harus bisa ini. Tapi anak itu baru sampai di kompetensi yang kedua, jangan dulu ketiga. Terus apa yang harus kita lakukan? Nge-review. Itulah kemudian kadang apa yang kita rencanakan tidak sama persis seperti yang mau kita inginkan. Lalu gimana Bu caranya? Akan direview di minggu depan gitu. Akan direview minggu depan. Nah, tetap alokasikan waktu. Kenapa kemudian ada persepsi? Itu tadi up and perception, pernah ya? Up and perception, mengangkat kembali pandangan dari yang anak sudah miliki untuk dihubungkan dengan materi yang baru yang akan diterimanya. Harus tetap ada up persepsi.
Kalau bahasa lain dari apersepsi yaitu review, mereview. Sebelum ke metode, ada pertanyaan sebelum ke F. Masih bisa ditangkap? Maaf Ibu, tadi yang Ya. bahasan seputar tujuan pembelajaran, kalau belum tercapai, itu kita review-review terus sampai benar-benar anak bisa atau gimana itu Bu? Maaf. Ya. Belum kita Indikatornya kan ada 20. Tujuan pembelajarannya kita ringkas menjadi 6. Setiap kita mengajar harus bisa indikator tercapaiannya ada. Mengapa harus dites anak? Mengapa harus dilakukan evaluasi proses? Dulu saya pernah jelasin ya. Ada evaluasi proses, ada evaluasi produk. Evaluasi proses itu dilakukan ketika berlangsungnya proses belajar mengajar. Untuk apa? Untuk mengukur ketercapaian indikator yang kita udah susun. Jadi jangan nunggu ada ulangan gitu, formatif 1. Jangan ada PTS. PTS itu sekarang udah nggak ada ya di sekolah. Sekolah itu sekarang PTS, penilaian tengah semester, nggak ada, nggak apa-apa. Tapi dilakukan dalam bentuk lain. Asesmen dalam penilaian lain. Gitu. Bukan berarti hilang sama sekali. Nah, guru pada saat ingin mengukur apakah indikator yang kita susun sampai 21 ini tercapai, lakukan dengan evaluasi. Betul tadi yang ditanyakan, apakah kita nge-review? Iya. Karena yang kita ajar beda-beda daya tangkapnya. Ada anak yang malu nanya, kita yang harus menstimulasi. Makanya kita stimulator. Ya, tanya aja. Sebutin namanya, nggak apa-apa. Tadi kan saya udah coba. Paham nggak nih? Zaratul Aini. Itu aja panggil, nggak apa-apa. Apalagi sekarang pandemi. Ya kan? Dahria, paham nggak? Paham, Bu. Oh, Ibu paham. Ya. Salsabila gimana? Ngerti nggak? Ngerti, Ibu. Pakai Ibu di belakangnya kan. Ibu yang ngerti. Gitu. Zen gimana Zen? Sambil kerja nih. Fitriani, paham nggak Fitriani? Ya udah gitu aja, lakukanlah evaluasi itu untuk mengukur ketercapaian indikator yang kita udah susun. Nah, kalau tujuan pembelajarannya sudah tercapai dari 6 ini, ukurnya dari mana? Dari formatif 1. Kalau dia di bawah KKM, kriteria ketuntasan minimal. Guru harus tahu nih ya, kriteria ketuntasan minimal. Jadi di awal tahun, guru dalam kelompok guru mata pelajaran, musyawarah guru mata pelajaran, rumpunnya PAI, guru PAI semua. Ya, pimpinannya wakil kepala sekolah bidang kurikulum, menentukan KKM di awal tahun. Faktor yang menentukan ditentukannya angka 80, 75 dari mana? Dari input. Saya mengajar Salman, Pak Naga mengajar PAI kelas 11 AK2 misalnya. Kita harus tahu tuh karakteristik 11 AK2. Nanti ada lagi paralel yang lain. Berarti menentukan KKM harus melihat atau mengidentifikasi kemampuan awal anak di kelas yang paralel. Guru agamanya ada 4, musyawarahlah di situ. Aduh, jangan 85. Ini waktu tahun kemarin nih, waktu dia kelas 1. Insya Allah baca Al-Qurannya aja masih ini. Gitu. Jangan tinggi-tinggi buatnya, karena nanti yang salah adalah guru. Anjlok semuanya, dibikin 85. Begitu lakukan formatif, sampai PTS dan PAS, penilaian akhir semester, 60 semua. Ini gimana sih, pada nggak beragama apa? Gitu. Walaupun agama memang diajarkan bukan pengetahuan, kan? Tapi memang harus ada sikap afektif dan psikomotorik. Dia bisa memaknakan nilai-nilai keagamaan itu dalam diri dia. Agama di situ sebenarnya letaknya. Akhlaknya baik aja, oh beragama aja. Bukan pengetahuan, bukan hafalan gitu, bukan hanya hafalan. Ya, jadi bisa dilakukan lewat review
lewat evaluasi proses, jangan menunggu evaluasi produk. Si proses pada saat berlangsungnya pembelajaran, evaluasi produk setelah beberapa tahapan pembelajaran. Berarti setelah anak menguasai sekian banyak bab, itu evaluasi produk. So, demikian. Ada lagi? Sebelum saya lanjutkan, masih ada di bawah 3 komponen lagi. Yang lain cukup jelas? Cukup jelas? Apa tidak jelas? Semoga jelas. Kita praktekin nanti kalau jelas. Kalau jelas, lihat ke bawah semua. Kita masuk ke F. Oke, tadi kan materi pembelajaran ya, yang 4 itu. Fakta, konsep, prinsip, prosedur. Ini ada contohnya. Metode, dia tidak boleh 2. Metode lebih dari 2. Jangan nanti, kayaknya demonstrasi paling bagus deh. Enggak ada metode yang paling bagus. Metode yang paling baik adalah metode yang sesuai dengan konten. Sesuai dengan materi atau tema yang Anda akan ajarkan, pilihlah metodenya apa. Tadi kalau mau nikah, mengurus jenazah, berarti demonstrasi mau nikah. Sini masukin tuh. Nggak usah ceramah deh, demonstrasi aja. Karena mengurus jenazah. Apalagi subtemanya mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, itu lebih banyak praktek. Khawatir kalau diceramahin aja ada yang sujud, kata Monika tadi kan. 4 rakaat lagi usolli ala hadzal maiti arba'a raka'atin. Kan misalnya siapa nih? Gurunya nggak praktekin. Sholli ala hazihil maitati arba'a raka'atin. Harusnya arba'a takbirat. Itu karena prakteknya jadi ulang-ulang sehingga anak bisa saja anak itu ada yang sering mensolatkan jenazah ya tanpa dipelajari di sekolah, di kelas juga dia bisa. Tapi kan nggak semua anak sering mensolatkan jenazah. Itu pentingnya kita juga menjelaskan lewat praktek. Jadi nomor 1, nggak usah ceramah, demonstrasi atau praktek gitu. Metodenya praktek. Oke, jelas ya yang metode sekarang yang G. Alat atau media pembelajaran. Alat atau media pembelajaran dalam contoh yang saya berikan ini ada PowerPoint, ada proyektor, media online. Yang alat yang mana? Yang alat yang mana dari nomor 1? Proyektor. Proyektor. Kalau PowerPoint berarti kan di dalamnya ada pesan kurikuler kan, media. Apalagi media online, Zoom meeting tuh pasti ada pesan kurikulernya. Ada Google Classroom, ada pesan kurikulernya di dalam link-link itu tuh semuanya bisa dibuka, bisa diklik. Oh ya ternyata ada instruksi nih. Yang H sekarang sumber belajar. Sumber belajar itu bisa buku teks, majalah, diktat atau apapun itu. Yang jelas sumber belajar adalah referensi. Bentuknya bisa buku, jurnal dan lain-lain, handout. Kalau siswa punya 1 buku paket, kita ya lebih dari 1 buku paket. Kalau ini senang baca ya, gurunya ini senang baca, sampai 10 tuh referensinya. Senang baca, pasti senang ngomong gurunya. Senang cerita, sampai tertidur siswanya. Kamu kenapa tidur? Enak Pak, dengar Bapak ngomong aja dari tadi. Iya, karena Bapaknya pintar baca. Orang yang banyak baca pasti banyak ngomong juga karena referensinya dia banyak gitu. Tapi orang yang sedikit ngomong berarti sedikit baca. Apa yang mau diomongin orang nggak ada yang pernah dibaca. Makanya jadi guru nggak baca. Ketika Anda berhenti baca berarti Anda berhenti mengajar. Karena yang mau Anda sampaikan adalah apa yang Anda baca.
Karena guru PAI, ya berarti bacaannya adalah tentang ke-PAI-an. Gitu. Tema-tema Anda kan kompilasi atau rumpun ya. Ya tentang kadang fikih, tema Anda kadang tentang akidah akhlak, birrul walidain bidang akidah akhlak. Toharo, besok ketemu Toharo, oh berarti harus bidang fikih. Makanya di S1 PAI itu banyak tentang bidang-bidang keagamaan ya. Mulai dari ulumul Quran, hadis, ya kan? Tafsir 1, 2, studi naskah tafsir, kajian tafsir atau tafsir tarbawi. Itu untuk mengimplementasikan pada rumpun yang Al-Quran hadis. Kalau tema Anda tentang misal beriman pada Allah, ya keterwakilan di tauhid ilmu kalam. Besok lagi ketemu tentang perang Uhud, belajar sejarah peradaban Islam, tarikh tasawuf. Jadi semua konten tuh udah terisi ya di program studi kita, tinggal Anda banyak baca. Banyak baca untuk menguasai konten. Sedikit baca, sedikit yang Anda sampaikan ke anak nanti. Memang nggak terasa sih, sekarang-sekarang nih belum terasa betapa kita kurang baca karena kita belum pernah mengajar di depan kelas gitu. Tapi ada Bapak Ibu yang udah biasa mengajar di depan kelas, otomatis kan terasa, oh iya saya kurang baca nih. Banyak pertanyaan yang nggak ke-handle gitu. Atau banyak penjelasan yang sebenarnya belum sempurna, belum maksimal. Ya udah, revisi lagi. Kalau kemarin siklusnya gimana? Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, revisi. Ya, revisi lagi. Perbaikan. Dari mana nih perbaikan? Dari hasil evaluasi yang kita lakukan. Kapan kita melakukan evaluasi tadi? Pada saat proses, pada saat produk. Ini kenapa sih nilai anak saya kok pada anjlok semua di bawah KKM? Setelah kita melakukan pas penilaian akhir semester, kita mikir tuh ada yang salah nih saya. Saya kurang mengulang-ulang pelajaran. Saya kurang memvisualisasikan pelajaran saya. Saya terus aja ngajar tanpa melihat anak ini bisa atau enggak. Harus melakukan evaluasi di situ. Harus lakukan revisi di situ. Lalu kemana lagi, Bu? Ya ulang lagi siklusnya. Rencanain lagi. Gitu. Apanya ya? RPP-nya dirombak. Pada bagian mana? Biasanya metode. Biasanya metode tidak tepat. Materinya apa, metode yang dipakai apa, gitu, tidak tepat. Ya, kalau materi kan tinggal baca kita. Baik, ke bawah habis sumber belajar, Bapak Ibu sekalian memilihnya berapa? Yang I, langkah-langkah pembelajaran enggak usah. Dilihat boleh, tapi begitu Anda mengupload di ini enggak usah. Cukup sampai di sumber belajar atau referensi. Saya kira itu presentasi hari ini jadi bagus. Produknya adalah ini, RPP lengkap. Bagi Bapak Ibu yang mau melihat RPP 1 lembar, silakan. Tapi kita nggak fokus di yang 1 lembar, fokus yang dilengkap ini dulu. Sehingga nanti akan ketahuan nih, cunnya di mana ya, ketemunya di mana. Karena kita tahu dulu yang detailnya, analisisnya kita tahu baru mensintesa dalam bentuk RPP 1 lembar. Demikian, jelas? Ada lagi pertanyaan? Any question? Saya mau bertanya, Bu. Silakan. Jadi kita pakai judul yang kemarin-kemarin juga gitu ya, Bu? Jangan diubah. Karena kalau kamu ubah, kamu ulang AMP, kamu ulang IK, gitu kan ya? Ya, Bu. Ya nggak apa-apa sih kalau mau ulang-ulang. Ketiknya kan lama lagi tuh. Ya Bu, berarti pakai judul kemarin aja. Iya, begitu. Ada nih anak-anak yang ngirim di AMP itu pokok bahasannya puasa, begitu uraiannya zakat. Ini yang benar yang mana nih? Mau puasa apa mau zakat? Gitu. Mungkin dia mau salah ketik, mau apa kan ujung-ujungannya salah kan? Sama begitu Anda nyusun indikator juga gitu. Ya mentang-mentang mereplace gitu, merewrite pokok bahasanya apa, uraiannya apa. Nanti di bawah penilaiannya mau yang mana, bingung lagi. Memang ketelitian sangat dibutuhkan. Tipe-tipe pengetikan juga harus benar-benar sangat detail. Ini udah ada contoh, Anda tinggal memblok.
Apa yang Anda blok? Coba lihat. Yang tadi. Kalau ini kan sumber belajar, Anda tinggal lihat buku teks yang Anda gunakan itu apa. Nih, Anda ngeblok dari yang kemarin Anda udah buat, tadi pertanyaannya bagus tuh. Anda blok di sini nih, tuh taruh indikatornya, oke? Di sini ada 21. Bu, saya nggak sampai 21, nggak apa-apa. Anda punya berapa? Karena ada kognitif, afektif, psikomotorik, masing-masing 10, wah 30 dong gitu. Berarti lebih dari yang kita contohin. Enggak, Bu, saya sederhanakan aja. Satu aspek tuh 5. Berarti 5 kali 3 kan? Kognitif, afektif, psikomotorik jadi 15 gitu. Udah banyak kok 15. Yang penting cakupannya oke. Cukupannya oke, udah tinggal cakupan. Cukupan. Cakupan sekuensis berkaitan dengan ruang lingkup. Satu tema harus dikaji ruang lingkupnya sampai benar-benar tidak ada yang kurang. Kalau cukupan sesuai dengan kompetensi dasar yang diinginkan. Ya, kalau cakepan, ya kalau udah sesuai udah pasti cakep kan. Anak-anak mengerti, tidak ada yang kurang materinya gitu. Oke, satu pertanyaan yang baik. Saya mau bertanya lagi, Bu. Boleh. Itu yang metode pembelajaran kita boleh ambil metode lebih dari 2, Ibu? Atau iya, saya contohin 4. Tema kita kadang-kadang harus banyak metodenya ya. Kalau materinya Monica tadi kira-kira berapa metode tuh? Demonstrasi tambah 1 ya, praktek tambah 1, resitasi. Resitasi itu penugasan. Resitasi. Drill ada nggak? Ada drill ketika kamu mengajarkan lafaz, coba ikuti saya. Lafaz ini. Itu anak SMA, SMK tidak seperti anak pesantren ya, yang semuanya bisa baca Al-Quran. Nanti Anda akan menemukan banyak siswa yang nggak bisa baca Al-Quran. Berarti di sini memurojaah, harus sering-sering. Pun kalau ada yang bisa, itu luar biasa. Anda buatkan tutor sebaya. Nggak tahu tutor sebaya, Anda bikin kelompok kecil yang bisa ada 5 orang. 1 orang menangani 5 orang lagi gitu. Jadi Anda udah punya 25 orang. Jadi yang mengedrill si anak, bukan gurunya. Terkadang anak belajar dengan temannya sendiri lebih leluasa ketimbang dengan gurunya. Gitu. Udah dituntun, diarahkan di awal. Ini namanya tutor sebaya. Saya kira itu. Ada lagi? Ayo, ada lagi atau tidak? Jangan nanti udah selesai kuliahnya nanya-nanya. Siapa yang mau nanya? Rahayu, Bu. Oke, Rahayu. Rahayu. Maaf, kedengeran nggak? Kedengeran. Pelan ya? Kalau kamu kedengeran suara kan anak kecil baca sholawat pastinya. Iya, dengar Bu. Oke, silakan. Rame. Kan kita sudah buat ini ya Bu, tema-tema ya, misalkan yang kemarin, yang dari puasa. Terus kita sudah susun IKA, sudah susun RPP. Kira-kira ini kita akhirnya itu apa sih Bu, untuk PPL atau untuk apa? Oke, bagus pertanyaannya. Sebelum saya jawab, ada yang mau jawab nggak? Ini untuk apa sih kita bikin ginian? Untuk apa? Kalau nggak ada untuk apanya, sia-sia aja kita kuliah 3 SKS kan. Perencanaan sistem. Sia-sia banget gitu. Tapi ilmu nggak ada yang sia-sia kok. Nggak ada yang sia-sia. Ini kepake banget ya. Ini kepake banget untuk mengajar. Sangat kepake. Karena there is no great teacher without preparation. Kan siklusnya gitu, perencanaan. Setiap orang yang mengajar, siklusnya 1, perencanaan. Pelaksanaan, evaluasi, revisi, balik lagi ke perencanaan lagi. Ini perencanaan dalam bentuk yang tertulis dan terdokumentasikan di lembaga pendidikan di mana Anda mengajar. Gitu. Ini harus didokumentasikan. Makanya ada RPP per hari, per pertemuan, ada per bulan, sebelumnya per minggu, ada per semester.
namanya prosem atau promes, ada per tahun. Ya, silabusnya, topiknya disusun untuk setahun. Namanya prota. Besok, materi besok tuh kita pelajari. Program tahunan. Kalau prosem, program semester. Atau promes, program semester. Ini kita bikin 1 kali pertemuan untuk 2 kali 45 menit selama 90 menit untuk 2 JPL. Penting banget nih, wow sangat penting. Besok kita gunakan urut-urutannya ya. Setelah Anda gunakan ini, kapan dipakainya? Selagi kuliah besok semester 6 ya, Anda pakai di PPL 1. Udah tahu bagaimana menyusun AMP, udah tahu bagaimana menyusun IKA. Metodenya apa ya ini? Gitu. Referensinya dari mana? Bagaimana mempraktekannya? Itu nanti tuh yang di langkah-langkah pembelajaran. Yang ada kolom-kolomnya, itu nanti aja. Karena sekarang kita fokus sampai di sumber belajar. Saya udah mengestimasikan akhir dari kuliah ini Anda punya 2 keterampilan dalam menyusun RPP lengkap maupun 1 lembar. Tinggal meng-apply. Gitu. What can I do? Gitu. Apa yang dapat saya lakukan nih untuk persiapan mengajar di semester 6. PPL 1. Bagi teman-teman yang udah mengajar, ya jadikanlah pengalaman itu mempreskan kembali karena kita mengajar di SMA atau SMK. Beda dalam penyajian, beda dalam merespon anak gitu. Karena SMA usianya nggak begitu jauh dengan kita. Ya, kalau saya mungkin jauh, SMA cucu saya mungkin kan. Tapi kalau Anda kan jadi kayak teman. Jadi kalau mengajar ya seperti ngobrol aja gitu. Tapi tetap punya batasan-batasan, ya punya reinforcement namanya. Penguatan-penguatan tertentu pada saat Anda mengajarkan temanya apa nih, harus ada stressingnya. Kalau bahasa kita tuh ada keywordnya, di mana nih intinya. Nanti kalau Anda belajar praktek di semester 6 namanya general review. General review. Jadi mengulang secara umum di ujung. Atau dikenal juga dengan generalisasi. Generalisasi itu kayak sintesa. Kalau analisis kan mengurai dari awal kan, nanti di ujung harus ada sintesanya. Menggabungkan bagian-bagian yang terurai menjadi satu deskripsi. Kalau bahasa dalam pembelajaran namanya generalisasi. Menyimpulkan secara umum. Contoh begini. Oke anak-anak, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ada 3 hal penting ya yang perlu Anda ketahui. Gitu. Itu kalimat yang keluar. Ketika Anda ingin menutup, closing statement-nya apa? Itu harus ada tuh. Nanti prakteknya ketika semester 6. Jadi ada manfaatnya. Sangat bermanfaat, Siti Rahayu ya. Iya Ibu, soalnya Oke. kan kemarin waktu pelajaran apa tuh evaluasi tes PAI, Ya. saya mau bahas tentang pembelajaran dan ternyata itu salah, itu menuju ke skripsi gitu. Nah, jadi saya tanya ke ini apa sistem Skripsi. pembelajaran. Apa? Iya, yang evaluasi dan tes PAI saya ngebahas tentang pembelajaran. Ternyata itu salah. Saya lebih masuknya ke mata kuliah yang ngebahas tentang sistem pembelajaran ternyata. Seperti itu Ibu. Jadi yang ini saya tanya ke Ibu, ujungnya pasti apa? PPL gitu, buat PPL gitu. Tujuannya itu gitu Bu. Oh, saya belum paham juga nih maksudnya. Coba-coba disederhanakan gimana? Ujungnya? Jadi seperti ini. Saya kan tanya ke Pak Mulyadi pelajaran evaluasi dan tes PAI. Dan itu saya ngebahas tentang pembelajaran. Ternyata saya salah gitu Bu. Harusnya kalau pembelajaran itu membahasnya di sistem pembelajaran dan beliau itu lebih membahas kepada skripsi gitu nanti. Nah, jadi pas belajar ya tujuannya. Maksudnya gini kali Ibu. Maksudnya kan biasa kalau beliau menyampaikan sesuai dengan konteks. Namun kayak tes kemarin kan baru bahas tentang tes pengembangan.
itu tentang tes tertulis, non tertulis, dan diagnostik dan lain-lain. Nah, kemudian terkadang dia juga ini kan sedikit mengajarkan gitu, tes ini penting gitu. Nanti teman-teman kalau memang sekiranya untuk penelitian ini diarahkan sedikit gitu wawasannya gitu, Bu. Oh, Ya. iya. Jadi lebih cakrawalannya lebih luas kita gitu. Oh iya, ternyata iya. nanti digunain gitu. Tapi yang paling dekat Anda belajar tes dan evaluasi itu sebenarnya untuk menyusun soal. Iya, iya Bu. Iya, untuk mengklasifikasikan soal dengan tingkat kesulitan. Iya, betul. Gitu. Bukan hanya skripsi. Skripsi itu kan bentuk tes nanti. Instrumen larinya kan. Itu beda lagi nih dimensinya. Beda lagi arahnya. Yang utama adalah, ini takut confuse ya, ini salah nanti. Saya harus luruskan. Makanya recording itu penting ya. Recording itu penting untuk sinkronisasi. Jadi kalau Anda belajar evaluasi tes pembelajaran agama Islam, outputnya, produknya adalah Anda mampu menyusun soal-soal dalam bentuk tes maupun non-tes. Jadi guru juga punya kemampuan nanti menyusun soal. Pada saat Anda belajar RPP di sini, perencanaan sistem, nanti bagian terakhirnya adalah penilaian. Di dalam penilaian itu bagaimana Anda menyusun tes. Saya kan nggak mengajarkan lagi nanti tes dengan tingkat kesulitan pada kognitif tuh kayak gini. Kisi-kisi soal tes tuh kayak gini. Saya nggak ajarin itu lagi. Ya. Itu dimensinya ada pada dosen yang mengajarkan. Anda di 3 SKS. Jadi jangan confuse dengan nanti di skripsi. Kalau skripsi instrumen larinya. Instrumen tes. Contoh begini. Misalnya ya, pengaruh motivasi belajar terhadap tingkat kognitif siswa. Gitu. Motivasi belajar, instrumen yang Anda gunakan adalah angket. Tapi begitu untuk mengukur aspek kognitif, Anda harus gunakan tes. Nah ini tadi maksudnya. Berarti kita bikin soal dong untuk mengukur tes kemampuan kognitif anak. Gitu maksudnya. Tapi sasaran evaluasi ini bukan skripsi ya. Bukan. Tapi guru memang nanti harus membuat soal. Soal-soal itu kan yang bikin guru. Ya, apalagi sekarang nggak ada ujian nasional. Semua ujian yang bikin guru bersama dengan kelompok guru musyawarah guru mata pelajaran. Pasti dipantau oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Gitu. Jadi kembali kepada Sri Rahayu supaya nggak confuse dan supaya nggak miskomunikasi. Makanya di awal kuliah seorang dosen itu harus menyampaikan CPL. CPL itu learning outcome. CPL itu capaian pembelajaran mata kuliah ini kemana sini larinya gitu loh. Kalau tes evaluasi, outputnya apa? Bisa bikin tes gitu aja. Iya. Orientasinya secara garis besar memang ke situ, Bu. Iya, bikin tes. Banget. Bikin tes baik tertulis maupun tidak tertulis. Baik tes maupun non-tes. Lalu mata kuliah saya ini arahnya kemana? Bisa apa? Produk RPP, Bu. Nah, RPP. Udah, nggak kemana-mana. Itu aja. Nah, jadi masing-masing mata kuliah bisa punya karakteristiknya dan dia saling bersinggungan gitu ya. Saling ketemu gitu. Cuman kalau dia RPP di sini tidak membahas tentang bagaimana bikin soal gitu. Anda udah pasti bisa aja dari mana? Dari 3 SKS di mata kuliah yang lain. Termasuk menentukan media online atau bukan online. Ada di teknologi pembelajaran tuh. Ya, yang tadi menyebut Bu Marhamah. Nah tuh, tuker mungkin kan. Di teknologi pembelajaran itu jelas banget tuh. Anda memilih medianya online apa offline gitu, itu sangat tergantung pada 2 SKS di mata kuliah teknologi pembelajaran. Demikian burung Irian, burung cendrawasih. Kalau belum masih ada waktu kah? Burung Irian, burung cendrawasih. Burung cendrawasih ada di Irian Jaya.
Oh, Ada pertanyaan lagi? Sudah maghrib? karena maghrib kayaknya. Oke. Silakan di-upload ya. Bagi teman-teman, jangan melanjutkan yang langkah-langkah. Stop sampai di sumber belajar. Langkah-langkah jangan diperhatikan dulu. Nanti ada kaitannya dengan penjelasan berikut dan materi berikut. Demikian Burung Irian, Burung Cendrawasih. Sekian, terima kasih. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Maria lupa. Baik, terima kasih. Jangan lupa di Kerjakan email tugasnya. tugasnya, jangan lupa. Sampai besok ya, biasa kan. Baik. Demikian, assalamualaikum duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu.